Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa diperdengarkan, senantiasa diviralkan kepada seluruh penduduk di muka bumi ini yang mengaku sebagai seseorang yang beriman, agar senantiasa dapat meningkatkan level ketakwaannya di tingkatan yang sebenar-benarnya takwa, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih? Haqqa tuqatih dapat tercapai bila seorang muslim mampu menyelaraskan, mampu melakukan sinkronisasi di antara kedua aspek yang paling fundamental dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah aspek niat. Seseorang yang sudah melakukan level ketakwaan yang sempurna, ia akan meniatkan segala peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan imbalan dalam jenis apapun. Dan kemudian dia sudah bisa mempresentasikan atau merepresentasikan niatnya dalam bentuk implementasi perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita sehingga bisa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim yang dikatakan haqqa tuqatih, yakni yang memiliki tingkatan takwa yang sebenar-benarnya? Caranya adalah dengan membaca manual book yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Telah diturunkan di bulan Ramadan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan dan juga keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, baik dalam mulai bulan Muharram hingga bulan Dzulhijjah. Kemudian disandingkan, dibersamai dengan turunnya Al-Quranul Karim yang merupakan kitab teristimewa yang tidak memiliki tandingan di antara bacaan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu apa fungsi Al-Quran itu sendiri? Al-Quran difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang di dalamnya disertai wabayyinatin minal huda, disertai penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu untuk benar-benar menguatkan eksistensi apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi bila kita ingin mendalami, bila kita ingin memaknai Al-Quran dan juga mentadaburi Al-Quran secara lebih mendalam dengan menggunakan berbagai macam perspektif yang berbeda, maka niscaya kita akan menemukan berbagai macam keajaiban dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Sebagaimana kata Allah, Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang satu-satunya yang agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melegitimasi agama Islam dan juga untuk memvalidasi kebenaran, kebuktian bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sebenar-benarnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat? Apa alasannya Al-Quran dikategorikan sebagai mukjizat? Namun kita perlu definisikan apa arti mukjizat secara etimologis. Arti kata mukjizat berasal dari kata a'jaza yang berarti lemah. Kemudian bentuk ini diaktifkan sehingga menjadi kata mu'jizah yang artinya melemahkan. Sehingga esensi dan juga hakikat Al-Quran sebagai mukjizat adalah Al-Quran dapat melemahkan sesuatu. Lalu apa yang dilemahkan? Yang dilemahkan adalah kemampuan oleh orang-orang yang berusaha untuk menentang Al-Quranul Karim, sehingga para penentang tersebut dapat dipatahkan argumennya oleh eksistensi dari Al-Quranul Karim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai mukjizat? Apa keistimewaan dan juga kebesaran yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim? Di antaranya, yang pertama, bila seluruh orang yang ada di muka bumi ini berusaha untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quran, maka niscaya orang itu tidak akan bisa membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu ragu tentang apa yang aku turunkan terhadap salah satu hambamu, faktu bi suratin min mithli, maka buatlah satu surah yang menyerupai apa yang aku turunkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa illam taf'alu, dan bila kalian tidak mampu. Di sini Allah menegaskan kembali ayatnya dengan sepenuh-penuhnya penegasan, walau taf'alu, dan sesungguhnya kalian tidak akan mampu, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah api neraka. Takutilah api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dimana neraka diperuntukkan untuk uiddat lil kafirin, orang-orang kafir yang mengingkari dan juga mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apakah tantangan sebesar ini, tantangan seagung ini diterima oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini? Tentunya ada, karena keangkuhan dan juga kesombongan yang dia miliki. Salah satu kisahnya adalah kisah Musailamah Al-Kadzdzab, yang merupakan seorang pendusta yang besar karena dia mengaku sebagai seorang nabi. Dikisahkan pada saat itu Musailamah Al-Kadzdzab bertemu dengan Amr bin Ash, dan terjadi konversasi di antara keduanya. Musailamah Al-Kadzdzab bertanya kepada Amr bin Ash, wahai Amr bin Ash, bagaimana keadaan seseorang yang mengaku sebagai nabi tersebut? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Amr bin Ash menjawab, dia telah diturunkan sebuah wahyu dari Tuhannya, yakni yang dinamakan surah Al-Asr, yang dimana di dalamnya memiliki makna yang sangat mendalam. Lalu dibacakanlah surah Al-Asr dari awal ayat hingga akhir ayat. Seketika Musailamah Al-Kadzdzab tertegun, dan kemudian pada ketika itu
Amr bin Ash bertanya kepada Musailamah al-Kadzdzab, "Wahai Musailamah al-Kadzdzab, apakah engkau juga memiliki atau diturunkan dengan wahyu dari Tuhanmu?" Maka Musailamah al-Kadzdzab menjawab, "Ya, aku telah diturunkan sebuah wahyu dari Tuhanku." Lalu dibacakanlah syair, "Ya wabru, ya wabru," yang artinya, "Wahai bulu, wahai bulu, innama anta iradu wa sadr." Sesungguhnya kamu hanyalah dua telinga dan dada. Wasairukan nafrun naqor. Dan sesungguhnya jenismu adalah jenis yang gemar untuk membuat lubang galian. Dan seketika itu Amr bin Ash menjawab, "Wahai Musailamah al-Kadzdzab, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah seorang pendusta yang benar-benar seorang pendusta." Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah dapat diketahui bahwa seorang Musailamah al-Kadzdzab yang juga merupakan ahli syair di Mekah pada saat itu tidak mampu untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quran, di mana kita lihat syairnya di dalamnya tidak menunjukkan kepaduan dalam kata, tidak menunjukkan kesistematisan dalam penulisan, dan di dalamnya tidak mampu untuk menjabarkan berbagai macam makna sehingga hati kita bisa tergerak untuk menuju kepada kebaikan dan juga kebenaran. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang di dalamnya disusun secara sistematis dan juga padu, menggunakan diksi yang sangat tinggi dan juga di dalamnya memiliki makna yang sangat mendalam, sehingga hati kita mampu untuk tergerak, sehingga mampu untuk menuju kepada jalan kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, akan tetapi apakah Al-Quran, kebesaran Al-Quran hanya berhenti sampai di sini? Tentunya masih banyak lagi. Di antara lainnya yang kedua adalah, jika kita kaitkan Al-Quran dengan teori, fakta, dan juga penemuan-penemuan pada zaman sekarang, maka Al-Quran memiliki korelasi dan juga relevansi yang amat kuat di antara keduanya. Contoh yang pertama adalah tentang dua lautan yang tidak bisa bertemu. Peristiwa ini terjadi di Selat Gibraltar, yang merupakan titik pertemuan di antara laut dari arah Samudra Atlantik dan juga laut yang berasal dari arah Mediterania atau Laut Mediterania. Keduanya tidak bisa bertemu. Para ahli menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena dua lautan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, keduanya memiliki suhu air yang berbeda. Yang kedua lautan tersebut memiliki kerapatan atau massa jenis partikel yang berbeda. Dan yang ketiga, kedua lautan tersebut memiliki salinitas atau konsentrasi garam yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang fenomena ini di dalam surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi mahwaja bahraini hadza 'azbun furatu wa hadza milhun ujaj. Waja'ala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura. Sesungguhnya kamilah yang telah mengizinkan kedua laut bertemu secara berdampingan. Yang satu rasanya tawar lagi segar, yang satu rasanya asin lagi sangat pahit. Dan keduanya terdapat pembatas hingga keduanya tidak bisa bertemu. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, fakta yang kedua yang bisa kita kulik adalah tentang jasad Fir'aun. Terdapat seseorang ahli dari Prancis yang bernama Maurice Bucaille yang kemudian meneliti jasad Fir'aun dan melakukan otopsi di dalam tubuhnya. Dan ditemukan di dalam tubuhnya terdapat tingkatan garam yang dengan konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga dia menyimpulkan bahwa jasad Fir'aun dahulunya pernah tenggelam di dalam lautan yang dalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang fakta ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamilah yang telah menenggelamkan Fir'aun, dan sesungguhnya kamu juga mengetahuinya. Lalu yang menjadi penasaran, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jasad Fir'aun bisa sesempurna itu tubuhnya, sedangkan mumi-mumi yang lainnya sudah mulai hancur berlebur-lebur. Lalu seorang otopsi muslim menjelaskan tentang surah Yunus ayat 92 yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang telah menyelamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Lalu pada saat itu juga
Maurice Bucaille masuk ke dalam Islam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah terbukti bahwa Al-Quranul Karim di dalamnya memiliki kebesaran dan juga keistimewaan yang tidak hanya ditujukan kepada manusia untuk menjadi pedoman kehidupan manusia, tapi juga untuk menjadi sebagai bukti bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak sebuah kebenaran. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di muka bumi ini ditujukan kepada manusia untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Allah tidak menunjuk kaum muslimin, Allah tidak menunjuk kaum mukmin saja, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini petunjuknya seharusnya adalah sebuah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, marilah kita buka hati kita buka pikiran kita untuk dapat senantiasa menerima kebenaran dari Al-Quranul Karim dan menerima agama Islam secara kafah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mampu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima hidayah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sawu sufufakum fa in tasbihatas sufuf wa min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi